Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda S. dari jurusan Ekonomi Islam, kelas XA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul wakalah. Jadi, adapun poin-poinnya. Yang pertama yaitu definisi wakalah, kemudian yang kedua dasar hukum wakalah, kemudian yang ketiga rukun dan syarat wakalah, dan yang keempat itu bagaimana implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Baik, yang pertama adalah definisi wakalah. Jadi secara bahasa wakalah berarti perlindungan atau al-hibs. Wakalah juga berarti penyerahan, seperti pada perkataan tawakaltu 'alallah, yang artinya aku pasrahkan atau serahkan masalahku kepada Allah. Selain itu, wakalah juga berarti menyerahkan dan memasrahkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah merupakan mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain dan penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Yang kedua, dasar hukum wakalah. Jadi terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 19, kemudian terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 35, kemudian terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 93. Juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Burda, kemudian terdapat pada hadis riwayat Jabir. Baik, selanjutnya rukun wakalah. Jadi dalam wakalah harus ada orang yang mewakilkan, kemudian orang yang menerima perwakilan, kemudian objek atau pekerjaan yang diwakilkan, dan sigat atau ijab dan kabul. Selanjutnya syarat-syarat wakalah. Jadi syarat sigat atau ijab kabulnya itu bisa berupa tulisan, lisan, perbuatan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan. Namun apabila orang yang menerima perwakilan tersebut menolak, berarti wakalah tersebut tidak sah. Nah, adapun syarat orang yang mewakilkan itu harus balik, berakal, cakap hukum, kemudian harus pihak yang berwenang melakukan sesuatu untuk diwakilkan. Nah, begitu juga dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil, di mana juga harus cakap hukum, balik, berakal, dan juga mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya, dan juga tidak boleh terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan itu. Nah, kemudian syarat terkait kewenangan yang diwakilkan itu berupa hak dan kewajiban. Jadi hak seorang hamba seperti wakalah menjalani hukum qisas itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ibadah badaniyah seperti sholat dan puasa itu juga tidak sah untuk dilakukan. Nah, sedangkan syarat objek wakalah itu merupakan objeknya merupakan kewenangan mewakil, kemudian dapat diwakilkan, lalu harus jelas dan juga tidak menimbulkan kebingungan. Nah, salah satu berakhirnya wakalah itu pada saat matinya salah seorang yang berakad, kemudian salah seorang yang berakad menjadi gila, lalu pekerjaan yang dimaksud itu dihentikan. Kemudian muwakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan, lalu wakil memutuskan sendiri yang diketahui muwakil. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi biasanya wakalah dalam praktik LKS itu ada kaitannya dengan akad-akad yang lain. Misalnya dalam akad dalam pembiayaan mudharabah. Nah, begitu pula pada akad-akad yang lain seperti akad salam, akad istisna, kemudian akad ijarah, di mana menuntut adanya perwakilan dari nasabah kepada lembaga keuangan syariah untuk dicarikan barang-barang sesuai dengan pembiayaan tersebut. Selain itu, dalam lembaga keuangan syariah juga ada produk yang menggunakan akad wakalah seperti letter of credit, RTGS, transfer, clearing, inkaso, dan pembayaran gaji. Nah,
Transfer merupakan jasa pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik berbasis Real Time Gross Settlement atau RTGS. Letter of credit berkaitan dengan ekspor impor yang merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, baik itu antar pulau maupun antar negara. Nah, sedangkan payment merupakan jasa pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, pajak, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya paparkan tentang wakalah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.